Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yaitu merupakan video tutorial yang kemarin pada dan konfirmasi terkait aplikasi kalibrasi bangunan ukur debit. Sebelumnya saya mohon maaf apabila pada video kali ini ada beberapa gambar yang memang kurang presisi dan kurang akurat gitu. Jadi langsung saja Pak, pada dasarnya kenapa dibuatkan video seperti ini, mungkin Bapak juga sudah, Bapak dan teman-teman juga sudah sering melakukan pengukuran debit di lapangan begitu. Cuman kemarin saya berkoordinasi dengan Pak Han bahwasannya untuk mencari kecepatan rata-rata itu ada dua metode. Yang pertama itu mid section, yang kedua adalah main section. Nah, kami sepakat untuk menggunakan mid section dan setiap biasa itu dipengaruhi oleh penurunan atau variasi yang digunakan begitu Pak. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini sebenarnya itu ada dua cara langsung. Yang pertama cara secara langsung tadi begitu, yang kedua cara tidak langsung. Nah, yang secara langsung ini jadi kita melakukan pengukuran terus langsung masukin input datanya ke dalam aplikasi. Nah, secara tidak langsung itu kita melakukan pengukuran, mengukur, kemudian kita tulis dulu di formulir, kita tulis dulu bagaimana skemanya, dan nanti baru diinput seperti itu Pak. Dan saya pribadi menyarankan atau merekomendasikan dalam menggunakan aplikasi ini menggunakan cara tidak langsung gitu. Agar untuk mengurangi sistem error gitu atau human error seperti itu Pak. Jadi langsung saja seperti biasa, pertama kita skemakan dulu eh, salurannya begitu, kita melakukan pengukuran di sini sebagai contoh saja Pak. Saya mempunyai saluran dengan lebar 7 meter dan saya ingin membagi menjadi 8 pias. Kemudian dari 8 pias tersebut saya mendapatkan 9 saluran basah gitu Pak ya, penampang basah. Nah, pada setiapnya kita ukur seperti ini. Ada yang 0,25 pada jarak pada pias pertama atau saluran basah pertama. Kemudian ada yang 1 meter, ada yang 0,5 meter pada pias ke-8 di saluran basah nomor 8. Ini sebagai rencana awal kita untuk melakukan atau membagi saluran berdasarkan pias dan penampang basah seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buka aplikasinya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan atau mendapatkan debit dari bangunan yang kita pakai seperti itu. Jadi setelah kita melakukan skema pada saluran, kemudian kita buka saja aplikasi IRCAL BOP-nya. Pada tahap ini langsung ada menu di sini New, Load, Report, dan About. Nah, sebenarnya aplikasi ini yang sedang saya presentasikan ini atau sedang saya buat videonya ini adalah bentuk betanya. Jadi belum 100% jadi, cuman secara fungsi sudah bisa digunakan seperti itu, Pak. Langsung saja di sini untuk pertama-tama untuk mengetahui faktor-faktor yang dibutuhkan berdasarkan bangunan ukurnya. Jadi untuk identitasnya dilewat saja dulu. Saya isi asal-asal dulu ya Pak ya. Ini di sini ada checklist, kita asal-asal dulu isinya. Nah di sini Pak, jadi saat sudah membuat skema, kita menganalisis tipe bangunan ukur. Di sini ada 11 apa 9 gitu ya Pak ya, tipe bangunan ukurnya. Di sini ada orifice, jadi udah ada gambarnya dan ada rumus debitnya. Cuman kita pakai yang biasa dipakai dulu, yaitu ambang lebar dengan pengontrol segi 4. Nah, dengan rumusnya seperti ini dan keterangan seperti ini, kemudian kita next. Nah, di sini yang saya maksud Pak, jadi yang dibutuhkan input-input apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini bisa langsung kita catat dalam kertas dan pulpen gitu, dengan kertas dengan menggunakan pulpen maksudnya. Gue kalau misalnya memang kurang jelas bisa di zoom juga Pak. Nah, seperti ini, L-nya di mana, M-nya di mana, P-nya di mana, W-nya di mana. Kemudian kalau sudah terus kita catat, kemudian kita melakukan pengukuran. Jadi setelah tadi kita di aplikasi untuk mengetahui data-data apa saja terkait dengan tipe bangunan ukur debit yang harus diinput, faktor-faktor apa saja. Nah, kita kemudian catat ya, maksudnya kita
skemakan, oh bangunan ambang lebar tuh dibutuhkan data-datanya seperti ini, ada BC, ada BI, ada L, ada P, M, W, B kecil 1. Kemudian kita melakukan pengukuran, didapatlah hasilnya seperti ini, seperti itu. Jadi data ini ditulis, kemudian diukur, ditulis lagi, terus kemudian disimpan untuk ya tadi untuk metodenya melakukan pengukuran secara tidak langsung seperti itu, Pak. Jadi kenapa saya melakukan pengukuran tidak langsung terkait dengan aplikasinya masih versi beta. Jadi sebenarnya ketika kita nanti sudah meng-apply atau masukkan gitu datanya ya. Nah, di situ kita nggak bisa back, belum bisa back lebih tepatnya, Pak. Karena memang ada beberapa bahasa program yang belum selesai dibuat terkait fitur-fitur yang akan dikembangkan lagi. Oh ya, perlu dicatat, Pak. Di sini untuk 7,5, komanya itu menggunakan titik ya. Jadi bisa terbaca dalam aplikasi ini dengan menggunakan titik. Kemudian setelah kita melakukan skema bangunan, dan sudah mendapatkan input-input atau data-data yang diperlukan sesuai dengan aplikasi. Kemudian kita setelah kita skemakan saluran yang kita lakukan pengukuran itu, kemudian kita sudah mengetahui data-data apa saja yang harus diinput tergantung dengan tipe bangunan ukur yang di lapangan. Kemudian di sini saya ada data saluran, ada data pengukuran itu memang tidak lengkap, Pak. Jadi saya rangkum. Di sini kita memakai 3 variasi, di mana saat kita jadi kan pas lagi kita melakukan variasi pertama, kita bilang kan biasanya ke penjaga pintu, Pak, naikkan airnya, seperti itu. Nah, kemudian saat dinaikkan airnya, air yang mengisi saluran tingginya seperti ini. Jadi, oh ya Pak, sebelumnya mohon maaf. Jadi Pahan itu sebenarnya adalah pegawai balai irigasi yang direkomendasikan oleh Pak Dadang untuk saya melakukan konsultasi terkait metode atau perhitungan kalibrasi bangunan ukur debit itu. Lanjut ya Pak ya. Jadi dengan ketinggian seperti ini, ya seperti biasalah kita mengukur ketinggian di H1. H1 ini adalah ketinggian di atas ambang atau pengontrol atau meja. Kemudian di sini Pahan juga menyarankan saya untuk bisa melakukan pergeseran bias tergantung dari kondisi airnya. Nah, seperti ini. Jadi saat air kondisi seperti ini, kita bisa melakukan pergeseran bias dan mempengaruhi jarak di awalnya yang di saluran basah pertama. Jadi kan tadi saluran basah pertama ini kalau nggak salah jaraknya adalah 0,25 karena kita melakukan pergeseran, jadinya jaraknya adalah 0,44. Begitu juga dengan si yang di saluran basah yang ke-9. Tadi kan 0,25, sekarang berubah jadi 0,280 seperti itu. Nah, kemudian saat kita berikan di situ kan kita udah bisa langsung terjun ke air ya Pak ya, atau kita melakukan pengukuran, ternyata airnya itu mentok karena adanya sedimen. Jadi ketinggian sedimen ini mempengaruhi nilai H2, di mana pada saluran basah ke-1 dan pias pertama itu ketinggian airnya 0,475. Nah, seperti ini. Jadi karena adanya sedimen, jadi tidak bisa jadi penampang itu tidak 100% menampung air sebenarnya seperti itu. Jadi aplikasi ini bisa dua kondisi. Yang pertama kondisi kan biasanya kalau saluran irigasi itu kan harusnya ya Pak ya tidak ada sedimen. Cuman karena memang ada saluran irigasi yang sudah lama gitu karena tidak dipelihara, sedimen menumpuk atau karena banjir, aplikasi ini bisa membaca tergantung apakah saluran ini bersedimen atau tidak seperti itu. Jadi di sini bisa langsung saja, misalnya kan kita mengukur pada pias pertama, kita input datanya 0,75, 0,475, kemudian karena dia 0,475, maka memakai satu metode. Nah, pengambilan metode ini kalau di form, menurut saya nggak perlu diisi Pak, karena nanti di aplikasinya sudah ada fitur yang bisa membaca tentang ini. Kemudian setelah kita mengukur, ternyata kecepatan di kias pertama pada saluran basah pertama yaitu 0,25. Begitu juga dengan seterusnya.
Kemudian tadi kan kita sudah merencanakan memakai 3 variasi ya Pak ya. Nah, jadi pas lagi variasi ketiga, sudah memasuki variasi ketiga, kita bilang ke penjaga pintunya, ke mantri, "Pak, tolong turunin lagi pintunya." Jadi, kondisi air pun berubah menjadi seperti ini terhadap kapasitas atau penampang saluran. Seperti yang dibilang Pak Han, kita harus mengikuti volume air yang tertampung di saluran. Jadi PSA itu bisa dirubah, kondisi PSA bisa dirubah seperti ini. Jadi karena kondisi atau hal tertentu PSA bisa dirubah, kemudian itu merubah juga jaraknya. Jarak yang tadinya yang satu itu kan sebelumnya kan adalah 0,44 jadi 0,545. Itu juga dengan yang pojok terakhir atau PS ke-6 saluran basah ke-7 gitu. Nah, ternyata kenapa dirubah biasanya karena terjadi sedimentasi apabila kita tadi masih kekeh saluran bias pertamanya di sini, nah itu kan tidak dapat airnya dan tidak bisa mengukur. Cuman karena sudah digeser akhirnya bisa mendapatkan nilai variasi atau kecepatan. Nah, jadi saat kita melakukan pengujian ternyata H2-nya di bias pertama saluran basah pertama, bias pertama dan saluran basah pertama adalah 0,225 dan setelah kita uji kecepatannya menggunakan meter itu kecepatannya 0,026 gitu. Jadi setelah kita melakukan pengujian tadi kan sudah variasi ketiga atau variasi yang terakhir, kita langsung saja buka aplikasinya yaitu IRCAL BOP. Pertama yang kita masukkan adalah identitas kalibrasi. Ini sebagai contoh saja ya Pak ya. Jadi nama daerah irigasinya mungkin ini ya, saluran induk Wadas Lintang Timur. Kemudian BBWS pengelolanya di sana Serayu Opak. Kemudian provinsinya Wadas Lintang itu di Jawa Tengah. Kabupatennya Kebumen. Jadi ini kan ya, ada warna-warna di belakangnya Pak. Jadi sebenarnya itu cuma sebagai contoh aja gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita di Manganti gitu atau di Lakbok Selatan, itu bisa ditulis di Lakbok Selatan, instansi pengelolanya BWS Citandui seperti itu. Tanggalnya kita menggunakan sekarang saja sebagai contoh. Nomenklatur bangunan ukurnya saya kurang tahu Pak, jadi kayak saya asal dulu ya Pak isinya ya Pak ya. Misalnya bangunan ukur 01 gitu. Nah, petugasnya misalnya saya sendiri Arif. Kemudian kita next. Nah, checklist kondisi bangunan ukur ini harus benar-benar diisi sesuai kondisi di lapangan. Jadi yang pertama, apakah ada keretakan pada sayap kalibrasi bangunan ukur yang dikalibrasi? Tidak. Oh ya Pak, di sini saya mengisinya yang buruk-buruknya saja Pak ya, supaya nanti jadi ini ada outputnya terkait dengan hasil checklist ini. Misalnya nih, seperti apakah ada keretakan besar pada ambang, saya pilih iya gitu ya. Misalnya jadi kondisinya memang buruk. Kedua kondisi, jadi yang ketiga ini kondisi aliran debit kecil dan debit besar berfungsi dengan baik pada bangunan ukur, saya memilih kedua kondisi tidak berfungsi dengan baik. Kemudian fiskal masih terlihat ya, ini masih boleh. Nah nih bagaimana sedimentasi di saluran, saya memilih yang kondisi buruk, yaitu banyak dengan tanah, pasir, batuan yang menutupi sebagian saluran. Seperti itu. Kemudian kita pilih ambang lebar pengontrol persegi 4, next. Kemudian kita masukkan tadi data kan tadi kan sudah merekapitulasi ya data-datanya. Nah kemudian ini BC kita masukkan tadi 5, kemudian sini B1-nya itu yaitu lebar ambang dasar 7,5, panjang ambangnya yaitu 1,2, P-nya itu 1, M-nya 1, P-nya 0,7, B-nya 1, dan B1-nya 10,12. Kita next aja. Nah, jumlah variasi ketinggian tadi
Sebelumnya kita sudah melakukan pengujian, kita menggunakan 3 variasi ketinggian air. Nah, di sini data pengalihan variasi itu ketinggian tadi yang tadi H pertama itu di H1 adalah ketinggian air di bangunan ukur. Jadi di atas ambangnya berapa? Nah, di situ 0,426. Kemudian ketinggian air di hulu terhadap bangunan ukur ini sebenarnya karena bangunan ambang lebar ini tidak memerlukan data HB, maka kita bisa isi sembarang atau kita sesuaikan dengan ketinggian pas lagi pengukuran. Misalkan ketinggian pengukuran tadi yang paling tinggi adalah 1,17. Kemudian tadi saluran basah saat variasi pertama itu jumlahnya ada 9 saluran basah dan 8 pias. Jadi kalau misalnya ini sudah otomatis, jadi kalau misalnya kita 10 berarti saluran piasnya 9. Jadi yang harus kita isi adalah saluran basahnya di sini. Dan nanti jumlah piasnya terisi otomatis. Oke, kita next. Kemudian kita sesuaikan dengan tadi H2-nya adalah 0,475, jarak antar piasnya juga 0,44. Kemudian karena ini yang saya bilang metode pengambilan. Jadi karena dia ketinggiannya adalah 0,475 alias di bawah 0,75, jadi si sistem sudah merekomendasikan bahwa kita hanya bisa mengambil metode dengan satu titik. Di sini yang kita dapat dalam form itu adalah 0,205 seperti itu. Kita next ke pias. Tadi kan berarti ada 8 pias ya Pak ya. Nah, kemudian kita next lagi H2, pias kedua itu H2-nya adalah 0,75. Jarak antar piasnya adalah 1 meter. Kemudian metode, nah di sini metodenya dia karena dia sudah sama dengan 0,75, dia bisa memakai 2 titik atau 3 titik gitu. Kalau 3 titik kita bisa ngisi semuanya. Kalau 2 titik hanya 2 di 0,8D dan 0,2D itu. Jadi di sini 0,8D itu kecepatannya menggunakan parameter 0,99, kemudian di 2D adalah 0,267. Nah, ini kecepatan. Ini masih pakai 3, jadi kita ganti dulu jadi 2. Kita ganti 2, kita masukkan lagi 0,299. Sini 0,267. Next. Nah, jadi tadi seperti saya bilang Pak, bahwasanya aplikasi ini masih beta. Jadi kalau misal kita back itu nggak bisa, jadi langsung ke menu awal gitu. Harapan nanti pas sudah diluncurkan paling nggak awal Oktober itu sudah bisa fitur itu digunakan seperti itu. Nah, ini kita lanjut Pak sampai pias ke 8 dan variasi yang ke-3. Jadi nanti ini saya skip dulu, variasi keduanya saya isi manual dulu, nanti variasi ketiganya saya lanjut lagi ke Bapak seperti ini. Oke Pak, jadi sebelum kita ke variasi ketiga itu di base ke-9 kan pada rekapitulasi datanya itu atau formulirnya itu pembacaan kecepatannya dan H2-nya adalah 0 karena memang di ujung, tetapi dia memilih jarak karena itu dia mempengaruhi debit nanti hasilnya seperti itu. Jadinya H2-nya bisa kan 0 ya harusnya, jadi kita isi 0,0001 karena sistemnya memang nggak bisa karena kan bahasa pemrograman itu kan ada yang menggunakan 0. Jadi nanti ketika kita isi 0 itu nggak akan masuk datanya seperti itu. Jadi saat ada nilai yang 0 itu kita isi dengan 0,001 seperti itu. Jadi ini saya langsung saja dengan jaraknya 0,18 dan kecepatan airnya ini kan 0. Jadinya saya masukkan 0,0001. Kita next ke pengambilan data variasi kedua, nanti saya langsung ke data pengambil variasi ketiga. Baik Pak, ini kan sudah pengambilan data variasi air ketiga yang terakhir saya contohkan. Nah, di sini H1-nya yaitu ketinggian di atas ambangnya adalah 0,154 meter di atas ambang. Kemudian untuk HB-nya karena bangunan ukur ambang lebar itu tidak perlu HB, ini bisa diisi sebenarnya asal juga nggak apa-apa, cuman diisi aja dengan ketinggian paling tinggi yaitu 0,840. Kemudian jumlah saluran basahnya tadi karena
air yang mengisi penampang saluran itu berkurang, jadinya saluran basahnya adalah 7 dan piasnya ada 6. Kita next ke pias pertama. Nah, tadi H1 nya sudah kita isi di depan, HB nya sudah isi, jadi ini nggak bisa diedit lagi gitu. Kemudian kita lanjut mengisi H2, nanti saya skip lagi sampai pias ke 7 atau pias ke 7 ya, benar, pias ke 7 atau saluran basah ke 7, nanti kita next selanjutnya. Baik Pak, jadi ini udah pias ke 7 atau saluran basah ke 7. Di sini kita langsung saja menjemput karena H2-nya atau ketinggian air saat melakukan pengukuran itu adalah 0, maka di sini kita tulis 0,001 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus jaraknya adalah pada tepi 0,375. Terus ini juga untuk kecepatan aliran airnya adalah 0,0001. Karena karena tidak ada ketinggian pasti nggak bisa mengukur airnya. Nah, saat ini kan berarti terakhir ya dalam menginput formulir. Kemudian kita next. Nah, di sini ada rumus tabel debit alias yang tabel debit yang biasa digunakan juru atau mantri atau penjaga pintu, ya siapapun yang biasa menggunakan tabel ini dalam mengontrol debit yang melewati bangunan ukur. Jadi saya biasanya kita pakai rumus debit yang bisa digunakan untuk bangunan ambang lebar, yaitu 1,71 pangkatnya 1,5. Nah, kita next. Nah, di sini sudah ada rekapitulasinya. Jadi saat menu ini Bapak bisa mengkoreksi apakah ada salah penginputan atau seperti apa. Nah, di sini bisa dikoreksi dengan kertasnya. Kalau di sini juga pokoknya sudah terisi semua ya dengan apa yang kita masukkan. Nah, ini kemudian kita bisa lanjutkan. Nah, kalau lanjutkan itu adalah variasi ketinggian air kedua. Tadi kan kita pakai 3 ketinggian ya. Nah, itu sini kita sudah masukkan semua. Kemudian kita next lagi. Begitu juga dengan variasi ketinggian air ketiga. Seperti itu. Nah, ini kita next. Nah, karena kita memakai 3 variasi, maka ambang lebar untuk mendapatkan debit di ambang lebar ini juga mendapatkan 3 debit. Nah, seperti ini kita cukup mengecek aja karena ini udah sistem ya, yang berpikir seperti itu. Kemudian kita next. Jadi setelah kita merekapitulasi berdasarkan data, apakah data kita ini dimasukkan benar atau tidak, berdasarkan dari pengukuran maupun dari bangunan ukur debitnya, di mana hasilnya adalah debit itu sendiri. Selanjutnya dianalisis menggunakan statistika. Cuman perlu dilihatkan bahwasanya MAPE sama dengan NaN. Artinya memang statistika yang digunakan ini tidak bisa mendapatkan kesimpulan jika nilai atau sampel yang dipakai itu terlalu sedikit. Artinya tadi kita pakai 3 variasi, tetapi di sini kita tidak bisa mendapatkan nilai NaN karena si statistika ini bingung harus memakai data yang mana karena hanya 3 gitu, tidak bisa rumusnya tidak bisa menggunakan atau mengambil kesimpulan dari 3 variasi, minimal 5 mungkin baru bisa. Kemudian setelah anggap ini maksudnya ini kan jelas bahwasanya untuk mengambil atau mendapatkan data ini tidak bisa hanya memakai 3 variasi saja, seperti itu. Jadi ini sebagai contoh saja, kemudian di next. Nah, di next ini adalah hasil akhirnya. Jadi di sini ada ada rangkuman berdasarkan hasil-hasilnya. Di sini juga ada rumus debitnya yang baru. Tapi tadi deviasi atau MAPE-nya NaN karena tadi kita memakai datanya terlalu sedikit, yaitu 3 variasi kondisi air gitu. Nah, di sini Pak, jadi di sini kan keterangan tadi yang sebelumnya saya jelaskan bahwasanya adanya keretakan pada sayap, terus adanya keretakan pada ambang atau pengontrol atau pengukur, terus kedua kondisi tidak berjalan baik. Kemudian di sini ada rekomendasi, jadi IRCAL,
BOP tidak merekomendasikan melakukan kalibrasi berdasarkan keterangan di atas. Jadi kalau misalnya nanti di lapangan emang kondisinya baik, di sini ada keterangannya bahwasanya IRCAL BOP merekomendasi melakukan kalibrasi seperti itu. Kemudian hasil outputnya adalah debit tabel yang baru, seperti itu Pak, debit tabel yang baru. Nah, ini bisa di save ke PDF. Ini diizinkan. Nah, di sini kita bisa save. Nah, jadinya hasil seperti ini, nanti datanya bisa di-print langsung, udah jadi seperti itu Pak. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.